teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah. Walaupun kalian sudah tahu sendiri suasananya itu sekarang banyak sekali penyakit corona. Untuk itu ikuti anjuran pemerintah di rumah saja. Ya. Menurut pepatah, orang yang tak kenal maka tak taruhan. Untuk itu sebelum kita mengenal lebih dalam lagi, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Dari kalian semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu prinsip-prinsip pembelajaran? Wah, kalau sudah tahu ya saya nggak perlu menjelaskan. Oke, baik. Sebelum kita lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, kita perlu mengetahui dulu apa itu prinsip dan apa itu pembelajaran. Jadi begini, prinsip yaitu sebuah kebenaran yang diterima sebagai dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran yaitu suatu aktivitas berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Jadi, kesimpulannya, prinsip-prinsip pembelajaran yaitu landasan berpikir dalam proses pembelajaran serta harapan tujuan yang dicapai dengan tumbuhnya pembelajaran yang dinamis terarah. Oke, berikutnya perlu kalian ketahui ya, ada 7 prinsip pembelajaran yang berlaku secara umumnya. Yang pertama, pelatihan dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pergaulan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan atau penguatan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, perbedaan individu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa saja 7 prinsip pembelajaran yang berlaku secara umum. Oke, yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian sangat penting dalam pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka mustahil terjadinya sebuah pembelajaran. Biasanya, perhatian pembelajaran akan timbul pada saat peserta didik apabila peserta didik mendapatkan bahan pembelajaran atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yaitu tenaga penggerak, pendorong untuk keaktifan sosial. Berikut, motivasi dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal yaitu motivasi dari diri sendiri. Contohnya ya, belajar sungguh-sungguh untuk diri sendiri di sekolahan karena ingin mendapatkan pengetahuan dan juga nilai yang baik. Kemudian motivasi eksternal. Eksternal yaitu motivasi dari orang lain. Bisa didapatkan dari guru, teman, orang tua, kiai, ustadz, dan lain-lain. Contohnya begini, belajar karena didorong oleh orang lain agar bisa naik kelas dan tidak dari hati sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, keaktifan. Sebenarnya peran guru di sini hanya sebagai fasilitator atau tenaga pendorong untuk merangsang keaktifan bagi peserta didik dan juga untuk menyiapkan rencana pembelajaran untuk peserta didik. Jadi, guru di sini hanya mengajak untuk aktif, tidak berperan aktif ya. Untuk memancing para peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, yang mengolah, mencerna adalah peserta didik itu sendiri, sesuai dengan kemauan mereka, kemampuan, bakat,
serta latar belakang kehidupan mereka. Selanjutnya yang ketiga, keterlibatan langsung. Dalam proses pembelajaran, keterlibatan langsung sangat penting karena di situ guru antar peserta didik terlibat langsung atau berinteraksi secara langsung tatap muka dalam keadaan pembelajaran. Nah, saya akan memberi contoh sebagai berikut. Kita akan tahu sendiri sekarang maraknya virus corona. Jadi seluruh sekolahan, universitas, madrasah, pondok dan lain-lain itu diliburkan semua. Dan diganti menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan atau serba online. Menurut saya sendiri, pembelajaran online itu tidak efektif karena di situ siswa hanya diberi tugas dan diberi materi saja, tidak dijelaskan secara detail. Jadi menurut saya ya enak pembelajaran tatap muka atau keterlibatan langsung, yaitu di dalam kelas interaksi antara guru dengan peserta didik. Jadi menurut saya sendiri ya pembelajaran online itu tidak begitu efektif. Kemudian yang keempat, pengulangan atau pelatihan. Belajar melatih daya tangkap atau daya ingat manusia dapat dilakukan dengan pengamatan, penangkapan, mengingat, dan lain-lain. Akan terus berkembang daya ingat manusia apabila dilakukan banyak pelatihan dan pengulangan. Begitu juga sebaliknya. Contohnya begini ya. Semisal ada orang yang sudah hafal undang-undang dasar, tetapi dia tidak pernah mempelajari atau menghafalkan kembali. Itu lama-kelamaan, bahkan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu pasti akan lupa. Jadi menurut saya sangat penting pengulangan dan pelatihan agar bisa merefleks atau mengingat kembali otak-otak atau ingatan-ingatan atau materi kemarin yang sudah diberikan oleh guru. Tantangan. Dengan memberi tantangan kepada peserta didik berupa isi materi atau metode pembelajaran dan lain sebagainya, itu berdampak membuat peserta didik merasa tertantang dirinya untuk bisa mencari jalan keluar atau solusi dari tantangan yang diberikan oleh guru. Begini contohnya, apabila guru hanya menjelaskan materi saja, maka peserta didik cuma bisa mencerna dan lebih banyak yang lupa karena merasa bodoh dan materi yang diberikan tidak berkesan karena tidak ada PR atau tugas atau penelitian terjun langsung mengenai materi yang diberikan. Begitu. 6. Balikan atau penguatan. Prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan antara balikan dan penguatan. Ini sangat keterkaitan antara satu sama lain. Untuk pembelajaran ke depannya yang akan dihadapi atau yang akan datang. Penguatan sendiri itu ada 2. Yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif contohnya sebagai berikut. Apabila peserta didik mendapatkan nilai buruk, maka mereka dirinya merasa ketakutan apabila tidak naik kelas, sehingga mereka lebih giat belajar agar bisa naik kelas. Selanjutnya, penguatan positif. Contohnya sebagai berikut. Apabila peserta didik mendapatkan nilai bagus, maka mereka akan merasa kurang gitu, atau masih belajar lagi agar kedepannya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dari sebelumnya itu. Nah, itu termasuk penguatan kemampuan positif. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Perlu kalian ketahui ya, peserta didik mempunyai karakter, sifat,
dan daya tangkap yang berbeda-beda dalam sebuah pembelajaran. Untuk itu, guru harus mampu memahami perbedaan karakter masing-masing dari peserta didik. Juga, guru harus mampu mengatur proses kegiatan pembelajaran seperti RPP dan tahapan terakhir, sehingga peserta didik dia tidak merasa dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan atau pilih kasih dengan teman-temannya pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin bisa jadi perbedaan karakter itu terjadi karena latar belakang sosial dari kehidupan mereka masing-masing. Kan kalian sudah tahu, kadang seseorang ada di atas atau kalangan atas, ada juga yang di kalangan tengah atau kalangan biasa, dan juga ada di kalangan rendah. Jadi dari kalangan-kalangan tersebut itu bisa berdampak dari pola pikir atau cara berpikir dari peserta didik tersebut. Ya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sering keliru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.